Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang ketahanan nasional. Di sini saya sebagai Mulyana dan teman saya Prasekila. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep yang merujuk pada membuat suatu negara untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, demi menjaga keutuhan, kedaulatan, stabilitas negara. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis yang kompleks dan berubah-ubah. Selanjutnya ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep yang merujuk pada kemampuan dan keteguhan suatu bangsa atau negara dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, untuk menjamin kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional. Konsep ini menyangkut berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya ada landasan ketahanan nasional. Yang pertama ada landasan filosofi. Landasan filosofis merujuk pada nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam membangun ketahanan nasional. Di Indonesia, landasan filosofis adalah Pancasila, yang merupakan ideologi bangsa dan negara sebagai pedoman hidup bangsa. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional ketahanan nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada landasan operasional. Landasan operasional adalah kebijakan strategis dan program yang dirumuskan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ini mencangkup perencanaan dan pelaksanaan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi, dan wawasan nasional dengan metode Istagastra. Konsepsi ketahanan nasional juga berlandaskan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Konsepsi ketahanan nasional ini merupakan saran untuk mewujudkan ketahanan nasional. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan. Yang pertama ada mandiri. Mandiri itu bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri. Yang kedua ada dinamis. Dinamis itu seperti ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan suatu atau menurunkan bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara dan kondisi lingkungan hidup. Yang ketiga ada menunggal. Artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif. Yang keempat ada wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya menunggal. Yang kelima ada konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Ada juga kedudukan ketahanan. Yang pertama ada pilar kebangsaan negara. Ketahanan nasional merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan eksistensi suatu negara. Yang kedua ada dasar pembangunan. Pembangunan yang tidak memperhatikan ketahanan nasional dapat mengakibatkan kerentanan dan ketidakstabilan. Yang ketiga ada penguatan identitas bangsa. Ketahanan nasional juga berfungsi untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Yang keempat pencegahan konflik. Ketahanan nasional yang baik dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan politik. Yang kelima peran dalam hubungan internasional. Ketahanan nasional yang kuat meningkatkan posisi tawar suatu negara dalam hubungan internasional.
Selanjutnya ada fungsi ketahanan. Fungsi ketahanan nasional adalah untuk menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan melindungi kedaulatan, integritas wilayah dan kepentingan nasional, serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Berikut fungsi-fungsi ketahanan nasional. Yang pertama ada mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Ketahanan nasional berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari segala bentuk ancaman baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa. Fungsi ini memastikan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan tantangan yang ada. Yang ketiga, ada melindungi dan memelihara kepentingan nasional. Ketahanan nasional berperan dalam melindungi dan memelihara kepentingan nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun ketahanan dan keamanan. Yang keempat, ada menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Fungsi ini memastikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara sehingga membangun nasional dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Yang kelima, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi ini memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat terjamin, sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera. Ada juga masalah global ketahanan nasional. Masalah global yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi perubahan iklim, globalisasi, dan bencana alam. Selain itu, isu hak asasi manusia, demokrasi, dan ketidakstabilan politik internasional juga menjadi tantangan yang signifikan bagi negara dan mempertahankan kedaulatan dan integritasnya. Yang pertama ada isu hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia dapat memicu ketidakstabilan dan konflik yang berdampak pada keamanan nasional dan hubungan internasional. Yang kedua, ketidakstabilan politik internasional. Konflik antar negara, terorisme, dan separatisme dapat mengganggu stabilitas regional dan global, mempengaruhi keamanan dan ketahanan nasional. Yang ketiga, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang keempat, ada ancaman non-militer. Ancaman seperti penyebaran penyakit menular termasuk pandemi dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Kesimpulannya, ketahanan nasional adalah aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Dalam menghadapi berbagai tantangan global, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dengan membangun ketahanan yang kuat, suatu negara dapat melindungi kepentingan nasionalnya dan menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.